Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Abu Bakar, selaku dosen MOP. Saya perkenalkan, saya Lili Rosidia. Saya di sini akan memaparkan salah satu ikon dari Kabupaten Wonogiri, yang mana masyarakat lokal ataupun masyarakat umum biasa menyebutnya Alas Ketu. Sebelum kita masuk ke profil Alas Ketu, saya akan memperkenalkan sedikit tentang suasana Alas Ketu. Ini merupakan site selamat datang. Ini merupakan jalan setapak di mana kita bisa menemukan informasi tentang Alas Ketu itu sendiri. Alas Ketu adalah kawasan hutan lindung sekaligus hutan produksi terbatas yang terletak di wilayah RPH Purwosari, BKPH Wonogiri, Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Surakarta, dan ini memiliki luas 644,6 hektar. Secara administrasi, Alas Ketu atau Hutan Lindung Ketu berada di Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Asal-usul yang melatar belakangi atas penamaan Alas Ketu merupakan sebuah cerita rakyat yang pernah dipaparkan oleh budayawan asal Pojok Manjung, Kecamatan Wonogiri, yang bernama Parpal Purwanto yang berumur 48 tahun. Beliau pernah memaparkan tentang asal mula penamaan Alas Ketu. Cerita itu bermula ketika Panji diperintahkan Raja Demak yang pada saat itu dipimpin oleh Raden Patah untuk menemui Ki Kasdi untuk meminta rusa di hutan tempatnya bernaung untuk dijadikan peliharaan di istana Kota Demak. Ki Kesdi merupakan tokoh yang digambarkan sangat sakti. Setelah mencari, akhirnya Panji menemukan keberadaan Ki Kesdi. Dan setelah mengetahui tujuan dari Panji, Ki Kesdi segera menangkap 16 rusa dengan kesaktiannya. Dan secara ajaib, Ki Kesdi pun bisa memasukkan belasan rusa tersebut ke dalam bambu petung yang ujungnya disumbat agar rusa tidak bisa melarikan diri. Dengan tujuan untuk mempermudah Panji membawanya pulang ke istana. Karena pada saat itu Panji tidak membawa kereta barang, sehingga Panji tidak bisa dengan mudah membawa binatang tersebut secara cuma-cuma. Sebelum pulang, Ki Kesdi berpesan agar Panji tidak membuka penyumbat bambu selama perjalanan pulang. Namun, ternyata Panji terusik dengan batang bambu yang dibawanya. Dia pun curiga, jangan-jangan batang bambu tidak ada isinya. Khawatir tertipu, Panji pun membukanya saat berhenti di sebuah hutan. Setelah penyumbat bambu tersebut dilepas, dia melihat di dalam bambu terdapat rusa-rusa kecil. Tak lama rusa-rusa itu pun keluar dan langsung berubah menjadi besar, lalu melarikan diri. Kemudian Panji pun mengejar, tetapi tidak berhasil menangkap satu pun dari rusa yang telah lepas tersebut. Dan saat mengejar rusa itu, Panji pun tak sadar jika ketu atau penutup kepala tradisionalnya jatuh. Atas kejadian itu, Panji menyesal kenapa tidak mengindahkan amanat dari Ki Kesdik. Dan atas petunjuk dari Sang Pencipta, Ki Kesdik pun mengetahui kejadian tersebut, lalu dia mencari Panji ke hutan-hutan. Saat itulah Ki Kesdik menemukan ketu Panji. Tak lama, beliau juga menemukan Panji. Dan saat bertemu Ki Kesdik, Panji pun memohon ampun. Namun, Ki Kesdik lalu menghukum Panji dengan mengubah wujudnya menjadi rusa emas sebagai penghuni hutan. Hutan tempat terjadinya peristiwa itu lalu diberi nama Alas Ketu. Hutan tempat di mana ditemukannya ketu atau penutup kepala tradisional milik Panji. Itu merupakan sedikit cerita asal-usul kenapa disebut dengan Alas Ketu.
Untuk pemerintah dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan Alas Ketu, yang pertama ada Perum Perhutani dari Jawa Tengah sendiri, ada Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta, dan masyarakat lokal di Giriwono. Untuk fasilitas sendiri, di sana ada parkir kendaraan, ada musola, ada toilet, dan Astana Giri. Dan untuk perawatan dan pengawasan dilakukan langsung oleh Perhutani dan KPH Surakarta. Ada juru kunci sendiri untuk Astana Giri dan ada masyarakat lokal Giriwono. Daya tarik Alas Ketu sendiri, Alas Ketu terletak dekat dengan jantung kota Wonogiri dengan panorama hutan yang memiliki beberapa jenis pohon seperti pohon jati, pohon mahoni, dan pohon kayu putih dengan luas kurang lebih 40 hektar. Selain sebagai tempat wisata, juga sebagai paru-paru kota Wonogiri dengan tumbuhan yang besar-besar dan rindang. Alas Ketu sangat cocok untuk syuting pembuatan film dan sinetron laga karena dekat dengan Keraton Surakarta dan Mangkunegaran. Selain itu, akses untuk mencapai Alas Ketu sendiri sangatlah mudah untuk dijangkau. Dan di Alas Ketu tersebut ada akses jalan umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan masyarakat lokal untuk menuju perbatasan kota atau Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Desa Jatisrono. Seperti itu. Selain sebagai tempat umum, selain sebagai akses jalan umum, kita juga bisa berkeliling untuk menikmati kesejukan Alas Ketu, meskipun hanya untuk melepas penat seperti itu. Dan ini merupakan potret dari Alas Ketu yang terdahulu sebelum adanya pembangunan akses jalan raya atau jalan penghubung antara Kabupaten Wonogiri dan perbatasan Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kota Jatitrono. Oke, sekian pemaparan saya tentang salah satu ikon yang ada di Kabupaten Wonogiri, dan semoga teman-teman tertarik untuk ke sana. Terima kasih, sampai jumpa.